Nggak usah mic ya. Kedengeran nggak suara saya yang di Zoom? Alhamdulillah terdengar Ustaz. Jelas Ustaz. Oke. Yang di sini kedengeran suara saya? Benar ya? Ini apa nih? Oh gitu. Anda sih bilang kemarin. Tapi perlu nggak? Nggak masalah. Oke. Kita baca dulu dari bait yang ke 21 ya. Atau 20 aja. Enggak. Baca aja dari bait 20. Bacanya. Kalau penjelasan ntar saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da khamsin wa thalathina hadar bunyana baitillahi lamma andasa wa hakamu wa radu bima hakam fi wadhu dhakal hajaril aswadi wa ba'da ami arba'ina ursila fi yawmil ithnaini yaqinan fanqula fi ramadana aw rabi'il awwali wa suratu qura awwalul munazzali ثم الوضوء والصلاة علم جبريل وهي ركعتان كما ثم مضت 20 يوما كاملة قرأت الجن نجومها ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جارة إلى الإسلام وأربع من النساء و12 من الرجال الصحب قد هجر بلا الحبش في 5 عام وباش عامه ثم عادوا لمنام وناسة هم 80 رجل ومعهم جماعة حتى كمل وهن 10 ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد وبعد 9 من سنين رسالة مات أبو طالب ذو كفالة وبعده خديجة توفيت بحال أيام 3 مضت وبعد 5 نصيبين وعاد فعلما ثم على صدقته في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال وبعد 50 وعام تالي أسر به والصلاة فرضت 5 ب50 كما قد حفظت وبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم الاثنين من شهر صفر فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم الاثنين ودار فيها 10 سنين كملا نحكيها. Ya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'ad. Para hadirin sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan 20 bait berikutnya dari Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Di mana di pertemuan terakhir kita nggak genap 20 kemarin. Kita baru sampai bait yang ke-17, yaitu kita intinya tahulah bahwa Nabi SAW dari Khadijah punya berapa anak? Dari Khadijah punya 6. Kata penulis gimana, kata Ibnu Abil Iz, wa wulduhu minha khala Ibrahim fal awwalul qasimu hadza taqrim. Wa wulduhu minha khala Ibrahim. Anak-anak Nabi semua dari Khadijah kecuali Ibrahim. Itu baitnya di situ. Wa wulduhu minha khala Ibrahim. Itu siapa aja? Fal awwal qasimu hadza taqrim. Pertama Qasim. Kemudian wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah. Itu 4 tuh. Wa Ummu Kultsum lahunna khatimah. 5 Ummu Kultsum. Terus wa Tahirut Thayyibu Abdullahi wa qila kullu ismin li fardin zahi. Yang keenam adalah Abdullah. Beliau punya julukan Tahir, juga punya julukan Thayyib.
Tohir artinya yang bersih, toyib artinya yang baik. Sebentar, itu suara sayup-sayup dari mana ya? Hilang udah. Ya. Kata penulis wakila kullus min li fardin zahi. Ada yang mengatakan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa ada juga ulama bilang tohir itu anak sendiri, toyib itu anak lain. Ya, jadi anak Nabi kalau begitu totalnya ada dari Khadijah ada 8. Kalau pakai pendapat yang lemah itu yang mengatakan bahwasanya apa? Toyib itu anak lagi, tohir itu anak lagi. Wakila kullus min li fardin zahi. Kila konon masing-masing nama ini li fardin untuk orang yang berbeda. Tapi yang benar enggak. Toyib dan tohir ini siapa? Ya Abdullah juga. Jadi Abdullah ini punya julukan yaitu apa? Toyib dan tohir. Wakila kullus min li fardin zahi. Tapi kila ini isyarat pendapatnya lemah. Kalau dalam buku-buku kitab-kitab kuning, ulama biasanya nyebut pendapat lemah dengan ungkapan apa? Kila, konon dikatakan. Dengan fi'il mabni lil majhul kalau di ilmu sharf. Ya, pasif gitu. Kila, dikatakan. Kullus min, masing-masing isim, masing-masing nama tadi, Toyib, Tohir, dan Abdullah, li fardin, untuk orang berbeda. Zahi artinya bercahaya. Untuk orang yang berbeda, yang bercahaya masing-masing. Enggak, tapi yang benar, yang penggalan pertama bait, wa toyibut tohiru Abdullah. Toyib itulah dia, tohir itulah dia Abdullah. Bisa dipahami ya. Nah, di tabel saya udah kasih lihat. Coba next deh. Terus lagi. Nah, ini gambaran kapan-kapan aja Nabi lahir. Udah bener tahunnya ya, juga yang di awal slide udah saya perbaikin. Jadi yang paling pertama lahir siapa? Al-Qasim. Saat Al-Qasim lahir itu udah 4 tahun pernikahan. Ya, usia Nabi waktu itu 29. Usia Khadijah berarti berapa? 44. Karena Khadijah dinikahi Nabi menurut pendapat mayoritas ulama adalah dalam usia 40 tahun. Ya, minoritas ulama bilang usia 28. Terlepas mana yang benar itu nggak disebutkan di Manzumah ini ya. Jadi saya tidak merasa berkepentingan untuk merincinya. Tapi masing-masing pendapat ini kuat. 40 tahun oke, 28 juga apa? Oke juga. Nggak ada yang mustahil. Malah saya bawakan di slide kalau nggak salah, usia Khadijah itu, meskipun anggaplah 40 tahun, masih memungkinkan bagi orang Arab, usia 40 tahun itu untuk produktif. Punya anak lagi 6 orang. Memungkinkan. Al-Qasim dilahirin usia Nabi 29. Jadi nggak usah buru-buru, kalau memang belum siap nikah, nggak usah buru-buru juga. Ya, memang saya tahu Kiai Fihri pengennya kalian cepat nikah. Cuma kalau memang belum siap nggak bisa dipaksa ya. Nggak usah merasa wah saya udah terlambat nikah. Nabi sendiri usia 25 baru nikah. Terus juga kalau udah nikah nggak punya anak setahun nggak punya anak, nggak usah merasa bersalah. Nabi baru punya anak setelah 4 tahun nikah. Ini suami istrinya setahun nggak punya anak langsung pengen cari istri kedua. Bilang dong ke dia, Bang, Nabi baru punya anak 4 tahun nikah, baru punya anak. Nanti meninggal lagi, masih kecil ya. Al-Qasim. Ya. Terus punya anak Zainab, seling setahun. Ini Khadijah mantap juga. Lagi nyusuin Al-Qasim, hamil apa? Hamil Zainab. Gitu, biar kebayang lah. Terus Ruqayyah, usia Nabi 33. Kemudian baru apa? Fatimah. Itu kejadian semuanya sebagaimana di tabel. Dan saya sudah singgung bahwasanya Fatimah itu barengan lahirnya atau di tahun yang sama dengan tahun renovasi Ka'bah. Karena renovasi Ka'bah saat usia Nabi 35 tahun kan. Waktu itu Ka'bah kebanjiran. Ini nggak cuma sekarang Ka'bah kebanjiran. Bisa juga dari dulu memang kebanjiran. Karena Ka'bah itu di bawah. Ya. Jadi semua tempat Mekah itu lebih tinggi dari Ka'bah itu bawah. Kurang lebih begitu gambaran. Ka'bah itu paling rendah dibandingkan daerah lain di Mekah. Kurang lebih ya. Nampaknya begitu malah. Sehingga kalau ada air dari mana-mana, turunnya kemana?
Ka'bah. Waktu itu ya drainase belum begitu bagus. Sekarang aja yang udah bagus, masih aja banjir. Tapi dulu lebih-lebih lagi. Maka hancurlah Ka'bah itu. Rapuh. Mereka akhirnya renovasi. Oke. Kemudian anak Nabi yang kelima adalah Ummu Kulthum. Lahir saat usia Nabi 39, Mas. Berarti belum diutus ya. Belum diutus. Nah, barulah Nabi diutus, baru punya anak namanya Abdullah. Kata Ibnu Abil Iz, wal kullu fi hayatihi dzaqul himam wa ba'dahu Fatimatun bin Yasfi'am. Coba next slide. Semuanya anak-anak ini meninggal saat Nabi masih hidup. Meninggal saat Nabi masih hidup. Jadi saat Nabi masih hidup udah pada meninggal. Jadi Nabi, Masya Allah, benar-benar diuji ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji dengan meninggalnya orang-orang kesayangan beliau. Meninggal ibu beliau, beliau ngelihat. Meninggal kakek beliau, beliau ngelihat. Meninggal paman beliau, beliau ngelihat. Meninggal istri beliau, beliau ngelihat. Meninggal anak-anak beliau, semuanya kecuali Fatimah aja yang meninggal setelah wafatnya Nabi. Wal kullu, dan semuanya. Fi hayatihi, di kehidupan Nabi, aku merasakan al-himam, kematian. Wa ba'dahu, kecuali Fatimah tentu. Wa ba'dahu, dan setelah Nabi, Fatimatun, setelah Nabi wafat. Binis fi'am, meninggal juga Fatimah nggak lama setelah Nabi. Nyusul ayah beliau selang setengah tahun. Binis fi'am, 6 bulan. Jadi ini tahun wafatnya kurang lebih gambarannya. Al-Qasim meninggal dalam usia 2 tahun. Jadi Zainab lahir, Zainab umur setahun, kira-kira Qasim meninggal. Kakaknya meninggal. Abdullah meninggal cuma hitungan hari, bahkan 7 hari. 7 hari meninggal. Dan itu yang Nabi diledekkan oleh orang-orang Quraisy. Apa ledekannya? Si Muhammad ini abtar. Muhammad ini terputus. Gimana terputus? Karena nggak punya anak laki-laki. Nggak punya anak laki-laki. Sehingga akan terlupakan. Karena kalau kita punya anak laki-laki, setidaknya pakai tradisi Mekah waktu itu, maka akan ada yang ngebin ke kita gitu. Akan ada yang apa? Ngebin ke kita. Terus nyambung. Tapi kalau kita punya anak perempuan, oke, anak perempuan ini ngebinti ke kita. Saya Nabi punya anak. Ya Nabi lah Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Aisyah. Aisyah binti Abu Bakar. Kalau Aisyah punya anak, kan anaknya akan bin siapa? Bin Nabi Muhammad, nggak bin Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Abu Bakar kayak terlupakan gitu. Kalau nggak punya anak laki-laki, putus. Abtar. Allah bantahlah. Enggak. Justru inna sya'ni'aka wal abtar, yang abtar itu yang benci sama kamu wahai Nabi Muhammad. Ini hatersnya Nabi apa sekarang populer? Nggak ada. Nggak ada satupun haters Nabi itu yang sekarang dielu-elukan orang. Nggak ada. Ada orang mengeluh-elukan Abu Jahal? Nggak ada satupun, nggak ada. Siapa lagi? Al-Walid bin Mughirah, nggak dielu-elukan. Masih mending lah Al-Walid. Ada simpati sama Islam, jadi masih ada jatah baiknya dikit. Ya Abu Jahal misalnya. Enggak. Umay bin Khalaf. Oh, yang paling parah memang Abu Jahal. Inna sya'ni akan yang mencium itu. Huwal abtar, dia yang terputus. Itu gara-gara Nabi Muhammad punya anak laki-laki juga habis itu meninggal. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad kayak setiap punya anak laki-laki meninggal gitu. Dalam usia sangat kecil. Yang memang Allah bilang sih di surat Al-Ahzab ya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Jadi memang Nabi Muhammad itu yang ditakdirkan sama Allah nggak punya anak laki-laki. Tapi ya Nabi Muhammad gak terputus nama beliau. Nama beliau tetap aja harum. Yaitu sampai sekarang semua orang akan bilang saya keturunan Nabi Muhammad. Semua orang akan bilang apa? Saya ahlul bait. Bener nggak? Jadi nggak abtar. Jadi nggak abtar. Iya.
Ya, ini ada yang chat-chatnya di Zoom. Boleh, nggak apa-apa. Saya senang yang di Zoom ikut partisipasi, nggak masalah. Cuma saya minta maaf kadang nggak sempat lihat gitu ya. Tapi jangan putus asa ya, jangan kecewa. Chat aja terus meskipun kadang saya nggak. Mudah-mudahan saya akan selalu enggak. Yang di sini juga kalau mau komentar komentar aja. Saya nggak senang kelas cuma satu arah. Lanjut ya. Jadi itulah daftar anak-anak Nabi serta wafatnya kapan. Bahkan yang perempuan juga meninggal Nabi masih hidup. Misalnya Ruqayyah meninggal Nabi baru awal-awal hijrah habis perang Badar meninggal. Nah ini kita lihat di sebelah kanan banget tuh ada usia anak-anak Nabi. Ruqayyah meninggal di usia 22 tahun. Mungkin ada santriwati di sini 22 tahun. Ya seumur itulah meninggal Ruqayyah. Zainab meninggal 31 tahun. Ada yang 31 tahun di sini. Zainab meninggal 30 tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah itu meninggal Zainab. Ummu Kulsum, istrinya Utsman, meninggal tahun 9 Hijriah. Nabi belum wafat tuh. Dalam usia 23 tahun. Ibrahim meninggal, nanti Ibrahim anak dari bukan Khadijah, tahun 10. Ya, Hijriah. Dalam usia 18 bulan. 18 bulan. Nah, nanti kata malaikat Jibril, sisa 6 bulan disusuin sama bidadari di sorga. Kan berapa bulan kalau disusuin sempurna? Kayak Nabi Muhammad kan kemarin 2 tahun ya. 2 tahun tuh berapa bulan? 24. Ini 18 doang. Kata malaikat Jibril nanti 6 bulan lagi disusuin bidadari. Terakhir Fatimah meninggal setelah Nabi wafat. Nabi wafat bulan Rabiul Awal, nanti kita akan pelajari di akhir pertemuan. 6 bulan setelahnya Fatimah meninggal. Berarti kira-kira bulan Ramadan. Kira-kira bulan Ramadan meninggal Fatimah. Fatimah sendiri meninggal dalam usia 29 tahun. Fatimah meninggal dalam usia. Berarti anak-anak Nabi nggak ada yang lebih dari 31 tahun. Ya. Insya Allah. Lanjut. Next slide. Kata penulis, wabada khamsin wa thalathina hadar, setelah 35 tahun, hadar, Nabi hadir. Sebentar, berarti slide sebelumnya ya, coba mundur lagi. Terus. Nabi menghadiri bunyana baitillahi, sebelumnya lagi, pembangunan renovasi Ka'bah. Pembangunan baitillah, pembangunan rumah Allah, pembangunan Ka'bah. Rumah Allah maksudnya bukan Allah tinggal di situ, tapi rumah punya Allah. Rumah Allah artinya apa? Rumah punya Allah. Seperti naqatallah di surat Asy-Syams ya. Faqala lahum Rasulullahi naqatallah. Naqa artinya kan onta. Ontanya Allah. Ini onta milik Allah. Rumah Allah, rumah milik Allah. Emang Ka'bah punya Allah ya nggak sih? Ya Allah. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, Karim juga punya Allah. Rumah bapak saya juga punya Allah. Bisa nggak saya bilang, rumah bapak saya Baitullah? Ya, sebenarnya kalau bisa sih nggak terlarang juga. Kalau Anda maksudkan rumah Allah, ya rumah punya Allah. Tapi memang pengidofahan penyandaran tuh, kalau disandarkan sesuatu pada Allah itu membuatnya spesial. Di semua rumah punya Allah, tapi yang paling spesial dari semuanya Ka'bah. Maka Ka'bah disebut Baitullah. Yang paling spesial juga masjid-masjid, maka masjid disebutnya Baitullah. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Rumah bapak kita juga milik Allah. Tapi ya yang nyadar dikit lah. Gitu. Segen dikit gitu, segen untuk nyebut. Walaupun kalau dibilang juga nggak terlarang dengan pemaknaan rumahnya milik Allah Subhanahu wa taala. Masjid bukan rumah tempat tinggal Allah, rumah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Oke, lanjut ya. Ngerti nggak nih? Anda nih bilang, kalau Habib sekarang jalur apa? Tadi saya udah bilang. Jadi, tapi memang saya belum eksplisitkan ya. Bagus pertanyaannya. Jadi, para Habib itu nanti nyambung ke anak-anaknya Nabi yang perempuan. Kemudian anak-anak Nabi yang perempuan itu binti Rasulullah. Dari situ. Dari situ. Jadi, Anda boleh bilang penyimpangan, tapi nggak masalah. Karena memang
Islam ini nggak sekaku itu, ya, menasabkan seseorang harus ke ayah. Nggak gitu. Dalam Islam tuh Anda boleh bilang lah, nasab dalam Islam sistemnya bilateral. Ini istilah dalam dunia apa antropologi ya. Jadi nasab setiap suku tuh bisa beda-beda sistemnya. Ada yang sistemnya patrilineal, seperti kebanyakan suku. Lebih-lebih misalnya suku Batak, suku Arab, pra-Islam. Ada yang matrilineal, misalnya apa? Suku saya, Minang. Walaupun saya juga karena matrilineal, berarti saya nggak bisa dibilang orang bersuku Padang. Karena yang Padang ayah saya. Matrilineal, Minang. Jadi jalur ibu. Anda dapat nasab suku Padang kalau Anda punya ibu Padang. Tapi kalau Batak, Anda dapat nasab Batak kalau yang Batak adalah ayah Anda. Tapi ada yang bilateral. Nah, Islam justru bisa dibilang bilateral. Kenapa? Karena nasabnya nggak selalu ayah. Bisa ibu. Contohnya anak-anak Nabi. Contohnya anak yang, mohon maaf ya, dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah. Itu dinisbatkan ke siapa? Ke ibu. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Lanjut. Nah, jadi begitu tentang pembangunan Ka'bah di usia Nabi 35 tahun. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, antara Nabi nikah dengan Nabi bangun Ka'bah itu kan berapa lama tuh? 10 tahun. Selain punya anak, apalagi peristiwa yang Nabi yang bisa kita ketahui dari hidup Nabi? Antara Nabi nikah 25 tahun dengan Nabi bangun Ka'bah 35 tahun, apalagi cerita hidup Nabi yang bisa kita dapatkan selain beliau punya anak? Ya, saya kalau punya anak udah saya sebutkan. Jawabannya bisa dibilang nggak ada. Bisa dibilang nggak ada. Dan kita bisa dapat hikmah juga dari nggak adanya riwayat tersebut. Yaitu hidup Nabi waktu itu adalah hidup yang nggak melakukan sesuatu yang betul-betul menonjol di luar masyarakat, di masyarakat. Nabi lebih selama 10 tahun itu fokus sama ya beliau sebagai pedagang, kemudian beliau sebagai suami dan beliau sebagai ayah. Fokus pada itu. Kalau mau ditambah bolehlah beliau fokus sama hilful fudul misalnya. Sama hilful fudul. Ada 4. Berarti karir, terus apa lagi? Ya keluarga, ya suami dan anak. Kemudian mungkin lembaga dakwah, yaitu hilful fudul atau lembaga pembelaan hak. Tapi Nabi nggak melakukan sesuatu yang wah banget di masyarakat, karena fokus pada ini juga penting. Seringkali kita tuh, ini juga pelajaran, mudah-mudahan yang di Zoom bisa mengerti maksud saya, nggak salah memahami ya. Sering kita di awal-awal masa kita membangun keluarga, kita terlalu banyak memberikan waktu untuk luar keluarga dibandingkan dalam keluarga. Ngerti nggak maksud saya? Ya, misalnya dia nikah, tapi setelah nikah dia jarang belajar sama istrinya, gitu ya. Padahal mungkin istrinya dulu ngajar-ngajar dia karena pengen setoran hafalan ke dia. Udah nikah nggak ada waktu buat setoran hafalan. Pengen nikah sama dia biar bisa belajar baca kitab. Kan udah nikah kagak ada waktu belajar baca kitab sama suaminya itu. Gitu ya, bener nggak? Ya misalnya ada orang kayak gitu misalnya. Atau si suami nikah sama si akhwat ini tujuannya akhwatnya hafizah, mudah-mudahan nanti saya bisa setoran ke dia gitu ya. Atau anak-anak saya nanti diajarin tahfiz sama istri saya yang hafizah. Nyatanya enggak, istrinya juga apa? Sibuk di luar. Saya nggak bilang sibuk di luar jelek, cuma kalau porsinya sampai apa? Melalaikan kesibukan kita dengan keluarga, apalagi di awal-awal membangun keluarga itu penting. Anak pertama itu kunci. Kalau anak pertama akhlaknya bagus, cara belajar yang bagus, maka adik-adiknya akan apa? Kan ikut. Justru mungkin kakaknya nanti akan bantu ngajar adiknya, ya nggak sih? Tapi kalau kakaknya nggak jelas, tukang main tablet doang, gara-gara papa mamanya sibuk, anak pertama jadi sibuk ngapain? Main tablet, gitu ya, main
apa HP. Dididiknya sama capek-capek nyari istri hafidhah. Yang ngajarin ngaji pembantu. Saya nggak bilang salah, nggak salah, nggak salah. Bagus, pembantu juga bisa jadi pembantunya hafidhah, nyari pembantu yang hafidhah. Kali gitu. Nyari daycare yang ada tahfidnya. Saya nggak salah, bagus itu. Bagus, cuma ya coba dipikir-pikir lagi. Nabi Muhammad nyontohin kita, beliau dari umur 25 sampai 35. Ini kan masa awal membangun rumah tangga, ya nggak sih? Itu beliau mungkin nggak kedengeran gitu di luar. Bukan nggak sama sekali berperan di masyarakat, tapi beliau tuh fokus terbesar hidup beliau selama 10 tahun itu ngapain? Keluarga. Gimana, bisa dimengerti nggak? Yang di Zoom bisa mengerti nggak poin yang saya mau sampaikan? Nggak salah paham ya? Gimana yang di Zoom, ngerti nggak? Yang di sini dulu deh, ngerti nggak? Ngerti ya? Nah, tolong dicamkan baik-baik. Itu juga pelajaran buat kita. Belum lagi kalau kita bicara masalah membangun kemapanan rumah tangga dari sisi ekonomi. Saya bilang, orang yang berdakwah Allah akan berkah hidupnya. Saya bilang begitu. Tapi ada juga orang-orang yang di alangkah baiknya di awal-awal masa karirnya dia fokus berkarir. Sehingga dia usia 35 tahun, dia sudah apa? Sudah mapan. Sehingga dia nanti manfaatnya akan lebih terasa buat masyarakat. Karena dia kalau ada yang nyumbang untuk karir, dia bisa nyumbang. Ada open donasi buat dakwah, dia bisa nyumbang. Karena dia usia 35 tahun, karirnya sudah apa? Sudah bagus. Kalau dia buka bisnis, bisnisnya sudah gede. Dan itu seringkali butuh ya, buat seseorang itu untuk mencurahkan perhatian terbesar justru selain ke keluarga adalah ke karirnya itu. Sehingga efeknya adalah tanggung jawab dakwah di masyarakat atau ke masyarakat lainnya selain dakwah agak kurang. Karena fokus terbesarnya buat siapa? Buat istri anak atau buat suami anak gitu ya. Kemudian juga buat karirnya, kerjaan dia, atau buat kuliahnya. Misalnya kalau dia kuliah, buat kuliahnya. 35 tahun dia udah bagus gitu akademiknya. Misalnya mungkin S3 udah selesai. Misalnya contoh, nggak harus juga. Atau dia udah jadi ASN, udah jadi apa namanya? PNS, pegawai negeri sipil, asisten. Apa ASN tuh? Kepanjangan ASN apa sih? Aparatur sipil negara, maaf ya. Terima kasih banyak, Ustaz Niko. Aparatur sipil negara. Misal. Nah, dia otomatis butuh tuh mencurahkan perhatian terbesarnya ke situ. Selain ke keluarga, ke karir. Sehingga nanti usia 35, dia bisa justru memberi kebaikan lebih besar buat masyarakat. Karena dia jabatan udah bagus, uangnya udah banyak. Dibandingkan kalau dia di masa mudanya terus, dia abai dengan karir, apalagi naudzubillah abai dengan keluarga. Sehingga dia mau usia 40 juga, dia ekonominya masih bagaimana? Masih sulit. Keluarganya apalagi misalnya kalau dia nggak perhatian sama keluarga. Kalau dia karir dan keluarga, dia pegang keluarga aja, itu udah alhamdulillah banget. Tapi masalah muncul kalau dia, ini ada 3 nih. Ya. Masyarakat, termasuk dakwah di masyarakat ya. Keluarga, dan satu lagi apa? Karir. Karir, keluarga, masyarakat. Kan nggak semua orang bisa fokus 3-tiganya dan maksimal 3-tiganya ya. Ya nggak sih? Nggak semua orang. Kadang-kadang orang cuma bisa 2. Kadang-kadang cuma bisa 1. Nah, kita anggaplah ambil tengah-tengah. Dia bisa apa? Bisa 2. Mana yang ideal? Keluarga dan masyarakat? Karir dan masyarakat? Atau keluarga dan karir? Ngerti nggak? Kalau lihat Nabi, nampak Allah alam nih, setidaknya saya nggak bilang ini sesuatu yang pasti benar, tapi nampaknya di usia 25 sampai 30 atau 10 tahun awal pernikahan lah, gitu kita ungkapkan. Itu sebaiknya fokus utamanya kalau suruh milih 2 dari 3, maka kemana? Keluarga dan karir. Kalau dia fokus keluarga dan karir, maka setelah 40 tahun, 35 tahun, dia akan bisa lebih maksimal memberikan untuk masyarakat.
Akan ada waktunya. Kalau karirnya sebagai ustadz gimana? Gimana? Bukan harus ke masyarakat. Anda akan bertanya gitu. Atau sebagai apa ya, yang masyarakat juga, ya macam-macam lah. Kita bilang, tetap aja, porsi dia berceramah, misalnya, atau berdakwah, itu ngisi pengajian, harus dia atur minim, yang jauh lebih banyak adalah dari sisi peningkatan kapasitas dirinya. Ini karir yang dimaksud di sini kalau dia sebagai pendakwah adalah peningkatan keilmuan dirinya. Jadi sampai usia 35, harusnya dia yang paling banyak bukan isi ceramahnya, yang paling banyak harusnya apa? Menuntut ilmunya. Meskipun dia udah ustadz. Misal dia udah punya binaan tahsin lah misalnya. Jangan sampai jam dia belajar, baik terkait tahsin maupun ilmu-ilmu lain yang terkait tahsin atau yang masih dalam lingkup ilmuwan Islam atau ilmu yang dianggap relevan buat hidup dia. Jangan sampai itu kalah dibandingkan jam dia mengajar. Jangan sampai. Jangan sampai. Karena kalau itu yang terjadi, maka ya dia akan jadi biasa aja gitu. Nggak bisa memberikan manfaat yang lebih maksimal buat masyarakat. Termasuk mungkin kalau di zaman sekarang, kapan sebaiknya orang, ini relatif ya, lagi-lagi relatif, tapi kita bicara kebanyakan orang lah. Bisa jadi ada orang yang dia masa mudanya sampai umur 35 terlalu sibuk bikin konten di medsos. Sehingga dia lalai dari meningkatkan kapasitas diri. Saya nggak pungkiri, ada juga yang sambil bikin konten, sambil belajar. Saya nggak pungkiri itu. Tapi ada juga yang cuma bikin konten apa? Nggak belajar dikit. Ada juga yang gitu, dan banyak. Sehingga nanti usianya dia udah 35, 40, ya udah dia kehabisan ilmu gitu, kehabisan ilmu istilahnya. Habis yang bisa dia bikin konten. Dan ini jangan sampai terjadi. Apalagi kalau dia sulit secara ekonomi. Begitu ya. Allah misal. Ini bisa saja dianalisis lebih dalam, tapi itu yang nampak begitu. Nabi Muhammad SAW, beliau selama 10 tahun tersebut, beliau ya keluarga dan bisnis. Baru muncul di masyarakat, kelihatan riwayatnya tuh menonjolnya ya ketika apa? Pembangunan Ka'bah. Walaupun ada juga kemungkinan lain adalah ya karena Nabi Muhammad SAW waktu itu belum Nabi, sehingga ya ceritanya apa? Nggak begitu diingat baik oleh orang. Itu bisa juga kemungkinan tersebut ada. Wallahu a'lam. Lanjut. Wahakamuhu waradu bima hakam. Mereka menjadikan Nabi hakim, penengah di sengketa mereka. Mereka sengketa ini gimana nih? Ka'bah udah dibangun. Hajar Aswad siapa yang naruh lagi? Ya udah, yang naruh lagi adalah suku yang merasa dirinya paling berhak. Tapi kan semua suku merasa paling berhak. Akhirnya mereka mau perang. Pengen habis bikin Ka'bah mau berantem. Mana? Jadi mereka tenang, sabar. Kita tunjuk satu orang jadi penengah di antara kita. Siapa yang ditunjuk? Ya udah, orang yang pertama kali datang ke tempat kita ini rapat. Nabi SAW datang. Oh, langsung lah Nabi. Dan Nabi sebelumnya juga ikutan apa? Bangun Ka'bah. Jadi bukan datang pahlawan kesiangan. Nabi ikutan bangun Ka'bah. Cuma pas rapat tersebut, karena Nabi bukan petinggi suku beliau Bani Hashim, maka Nabi nggak ikut. Tapi Nabi masuk di situ. Ya, mereka bilang, wah, Ja'al Amin, telah datang Al-Amin. Nah, Nabi sudah dikenal nama beliau sebagai apa? Al-Amin. Artinya beliau, meskipun tadi saya bilang, gak begitu menonjol banget, ya menampilkan sesuatu yang wah di masyarakat, tapi beliau menjadi orang yang pedagang yang jujur, pedagang yang sukses, dan ayah yang hebat. Dan apalagi beliau juga punya darah yang mulia, yaitu sebagai cucunya siapa? Abdul Muttalib. Ini telah datang Al-Amin. Dia sudah diberi julukan Al-Amin. Apalagi beliau juga anggota Hilful Fudul. Hilful Fudul kan ormas apa? Pemuda pembela yang tertindas. Allah misal. Waradu bimah, mereka ridho dengan putusan Nabi. Fiwat idza kal hajaril aswaditham. Ya rahmatillah. Dalam meletakkan hajar aswad tersebut di sana.
Wa ba'da ami arba'ina, dan ketika Nabi usia 40 tahun, ursila, beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul fi yaumil itsnaini, di hari Senin. Coba digeser slide-nya. Terus. Mana ya diutusnya Nabi ini, dia nih. Yaitu fi Ramadan, di bulan Ramadan, au Rabiul Awal, atau di Rabiul Awal. Wa surat Iqra awal munazzal, dan surat Iqra, surat Al-Alaq itu yang pertama diturunkan. Tsummal wudu'a was salata 'allama. Kemudian Jibril mengajari Nabi wudu dan salat. Salatnya 2 rakaat. Jadi Nabi udah diajarin salat, makanya Allah bilang, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Udah ada perintah salat. Ustaz, bukannya baru Isra Mi'raj nanti perintah salat? Enggak, itu bukan perintah salat, itu perintah salat 5 waktu. Kalau salat aja, maka itu sudah diperintahkan kapan? Dari awal Nabi jadi Nabi. Diajarin salat dan diajarin wudu oleh Jibril. Jibril mencontoh. Makanya ada riwayat Ali bin Abi Thalib kepergok salat, Abu Bakar kepergok salat, Ibnu Mas'ud kepergok salat. Itu semua bukti bahwa awal-awal Nabi jadi Nabi, para sahabat sudah melakukan salat, tapi salatnya belum salat 5 waktu. Dalam sebagian kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain disebutkan, yakni salatnya salat 3 waktu. Salat malam, salat subuh, dan salat asar. Salat 3 waktu. Tsumma badat 20 yawman kam. Ini ngomong ada rakaatani muhkamah, 2 rakaat yang muhkamah. 2 rakaat yang tidak bisa dikurangi. Yang muhkam. Nah, ini memang ada unsur mazhab Hanafinya di sini. Karena dalam mazhab Hanafi, kalau kita safar, kita wajib qashar. Karena kata Aisyah, sholat tadinya 2 rakaat. Jadi sholat yang di awal Islam itu 2 rakaat. Kemudian ada sholat yang 4 rakaat ditambahin. Lah kalau safar, kata Aisyah, maka sholat kembali seperti semula. Ukirat sholatul hadar. Tsumma zidat fi sholatil hadar wa ukirat fi sholatis safar. Kata Aisyah, 2 rakaat tetap saat safar. Hanafiyah memahami bahwa saat safar kita wajib qashar. Makanya Imam Ibnu Abil Iz ngasih kode ya, walaupun nggak begitu tegas, tapi bagi yang ngerti akan jeli ngelihat, oh ya nih kode. Sesuai dengan mazhab Hanafi kalau safar mesti apa? Mesti qashar, wajib qashar. Karena itu dianggap 2 rakaatnya muhkamah. Summa madat 20 yauman kamilah, kemudian 20 hari berlalu. Anggaplah bulan Syawal sekarang. Kalau kita kuatkan dia Ramadan tanggal 17, berarti sekarang bulan Syawal tahun 13 sebelum hijrah. Faromatil jinna nujumun ha'ilah. Maka para jin dilempari dengan bintang-bintang besar. Ini serpian-serpian bintang. Ada artikel jurnal saya tentang ini, nanti coba dicari. Ya, saya analisis dengan pendekatan tafsir dan fisika soalan ini. Jadi maksudnya dilempar dengan bintang adalah ketika jin mau naik ke langit, curi dengar berita langit, maka nanti ada serpihan-serpihan bintang yang itu kita sebutlah meteor atau komet, itu meteor lebih tepat. Meteor menimpa siapa? Si jin-jin ini. Dan nggak selalu kelihatan di langit dunia, nggak selalu juga. Karena langit pertama itu nggak sependek langit bumi. Langit pertama tuh termasuk juga apa? Sampai yang dijangkau oleh teleskop Hubble itu masih langit pertama. Ini galaksi Andromeda masih langit pertama. Langit pertama tuh gede banget. Jadi apa yang ada bintang-bintangnya itu masih langit pertama. Jadi nggak selalu juga, Ustadz. Kita nggak sering lihat apa namanya meteor. Ya kan memang nggak selalu jinnya di situ ketangkepnya. Ketembaknya di mana? Langit lebih tinggi lagi mungkin. Dan juga nggak semua meteor kelihatan dengan mata telanjang. Banyak meteor hanya bisa dilihat dengan teleskop. Gitu. Ada yang bertanya lagi mungkin? Bentar, ini bukan pertanyaannya. Bukan. Apa berarti sebelum Nabi diutus nggak ada meteor? Jawabannya ada. Tapi kata Asy-Sya'bi, sebelum Nabi diutus frekuensinya lebih sedikit. Setelah Nabi diutus frekuensinya lebih apa? Lebih sering.
Tapi wallahu a'lam, saya sendiri belum sampai titik membandingkan lengkap ya, utuh pernyataan beliau ini dengan apa yang dinyatakan para fisikawan. Tapi menarik yang disampaikan. Ada yang bertanya, bagaimana cara memahami 17 Ramadan adalah turunnya Al-Alaq, sementara Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Sebenarnya jawabannya ada di slide, cukup panjang di situ, dan ada 2 video saya setahu saya di YouTube nerangin soal ini, bisa dicari. Tapi saya jelasin ringkasan aja di sini, jadi bisa lebih hemat kuota. Adalah bahwa ada kok hadis riwayat Abu Dawud bilang Lailatul Qadar 17 Ramadan, ada juga. Nabi suruh kita nyari Lailatul Qadar malam 17 dan malam 19. Ada juga. Karena itu masih mepet-mepet 10 hari terakhir kan. Jadi itu satu. Jadi ada juga kok hadis bilang 17 Ramadan malam Lailatul Qadar. Apalagi mazhab Hanafi misalnya bilang malam Lailatul Qadar bisa aja sejak tanggal 1. Jadi selesai tuh kebingungan dengan 2 jawaban tadi. Jawaban kedua juga, yang dimaksud dengan turun Al-Quran di Lailatul Qadar adalah turun utuh 30 juz. Dari Lauhul Mahfuz kemana? Baitul Izzah. Di langit pertama. Di langit terendah. Utuh 30 juz. Habis itu baru turun berangsur-angsur. Nah, turun utuhnya itu di Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar sebelum Nabi diutus. Ya, Lailatul Qadar sebelumnya. Nabi diutus, diberikan wahyu cicilan yang pertama, malam keberapa? 17 Ramadan. Jadi nuzul Quran 17 Ramadan, Lailatul Qadar, malam terakhir, nggak bertentangan. Bisa dipahami ya? Gitu. Gimana yang bertanya? Bisa mengerti soalan ini? Jadi, Inna anzalnahu Lailatul Qadar itu kembali ke seluruh Quran 30 juz. Nazalnahu fi Lailatul Qadar. Tapi kalau turun cuma 5 ayat, Al-Alaq itu kapan? 17 Ramadan. Dalilnya apa? Awal juz 10. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Kami turun pada hamba kami, ini maksudnya 5 ayat tersebut. Iya, itu nggak bertentangan. Jadi di tafsir jalan lain itu adalah nyala api dari bintang, nggak bertentangan. Ini bukan bintang menyambar gitu ya, walaupun mungkin juga matahari misalnya kan punya sambaran-sambaran api. Tapi itu maksudnya adalah ini serpian-serpian dari bintang. Dan memang meteor itu ya serpian-serpian objek langit. Dan penting diingat juga, bintang, najm atau kaukab dalam bahasa Arab itu nggak harus bintang yang benar bintang dalam ilmu fisika, yaitu yang bisa memancarkan cahaya sendiri. Nggak harus. Orang Arab secara bahasa menyebut bintang, najm atau kaukab itu apapun di langit yang terang. Walaupun terangnya tersebut bukan dari dia sendiri. Walaupun bukan dari dia sendiri. Jadi kalau serpian tersebut misal dari asteroid, dari planet, dari satelit, nggak masalah. Nggak masalah, itu nggak mencederai konsep walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyaitan, nggak mencederai itu. Karena Allah nggak bilang bahwa ini hanya bintang yang dalam ilmu fisika, tapi masabih yang bercahaya saja. Planet Jupiter bercahaya kalau malam, itu bisa ngelihat. Saturnus beberapa satelit bercahaya, memantulkan cahaya matahari. Itu tetap disebut masobi, tetap disebut kaukab dan najm. Allah. Haila artinya gede. Haila itu apa? Besar atau mengerikan juga. Lanjut. Tsumma fi arba'il a'wam, kemudian Nabi berdakwah di tahun keempat, itu maksudnya. Ada yang membacanya fi rabi'il a'wam, di tahun keempat, bil amri, dengan perintah untuk berdakwah. Bil amri ini urusan, ini urusan dakwah. Jahrotan, secara jahroh, secara terang-terangan. Ilal islami, kepada Islam. Apa sebelumnya nggak dakwah? Dakwah 3 tahun pertama, tapi dakwahnya dakwah semu, dakwah Syria. Nah, dakwah Syria ini nggak difahami dakwahnya itu cuma bisik-bisik gitu, nggak gitu. Ya dakwah juga, orang juga bisa aja tahu, tapi belum Nabi melakukan
ceramah publik. Nabi baru ngobrol aja. Sifat dakwanya selalu sifatnya ngobrol. Atau pertemuan terbatas. Belum di depan publik Nabi apa? Dakwah. Mungkin bahasa kita dia dakwanya enggak di media sosial, tapi dakwanya di grup WhatsApp bahasa kita, ke Japri, agar lebih kebayang. Dan juga pelajaran penting ya bahwa orang jangan tergesa-gesa langsung go public, jangan tergesa-gesa. Pondok pesantren aja banyak dia nggak go public dulu sebelum udah punya sekian angkatan misalnya. Dia promosi lebih luas. Kalau enggak dia ya udah yang mau dulu aja. Agar terbukti dulu kualitasnya, benar nggak? Karena kalau langsung go public, kalau banyak nanti kualitasnya nggak terjamin. Mendingan dikit, nah tapi kualitas terjamin. Barang juga sama, kita jualan produk, seringkali kita jual kecil-kecilan dulu. Baru kalau udah banyak yang suka, banyak yang ngasih saran, kita bisa perbaiki produknya, nanti baru kita go nasional, go internasional. Apalagi dakwah, kalau masih kecil langsung Nabi awal-awal diutus langsung go public, bisa-bisa apa? Ya dakwanya langsung dilibas. Nabi nggak sempat mendidik kader. Mendingan Nabi dakwah biasa-biasa dulu, dakwah personal, dakwah zatiyah, dakwah eh, kecil-kecilan, bikin tempat di mana di Darul Arkom, kayak pesantren, kayak Karim gitu ya. Mengkader berapa orang? 40 orang. Ashabiqunal awalun. Mereka kokoh 3 tahun dididik, intens sama mereka. Nabi nggak tersibukkan dengan kritikan dari luar kan? Nggak sibuk. Setelah sudah go public kan sibuk dengan apa? Ancaman dari luar, mau dibunuh, mau apa. Sebelumnya Nabi enak. Ini pelajaran buat kita. Jangan tergesa-gesa go public. Ya kan nanti bisa menyibukkan, bisa banyak tantangan. Belum tentu kuat. Oke, 27. Wa arbaun. Nah, baru Nabi dakwah terang-terangan. Baru deh dicari nih, siapa yang masuk Islam nih. Sebelumnya mereka nggak begitu tahu siapa yang masuk Islam. Ada yang tahu, tapi banyak yang nggak tahu. Setelah dakwah terang-terangan, baru pada tahu. Ntar saya mau izin ke belakang dulu ya. Bentar. Break dulu lah. 2 menit kali.
nyuruh mereka hijrah. Wa arba'un minan nisa wa 12 minar rijali sahbi kullun qad hajar. 4 perempuan, 12 laki-laki dari sahabat, mereka semua hijrah. Kemana? Ila biladil hubsyi, ke negerinya orang-orang Habasy. Hubsyi itu artinya orang-orang Habasy. Ke negerinya orang-orang Habasy. Ini ke Habasy. Habasy hari ini ya kita bisa bilang Ethiopia dan sekitar. Masuk juga Kenya, masuk juga Eritrea, masuk juga Djibouti, masuk juga mungkin sebagian Afrika Tengah, misal. Bahkan dulu Abyssinia atau Habasyanya juga mencakup sedikit Sudan. Ke sana karena agama penduduknya Nasrani. Terus ada raja namanya, nah orang bilangnya Najasyi, dan Najasyi memang sebutan beliau. Tapi nama bukan Najasyi, nama beliau adalah Ashama. Nama Najasyi adalah Ashama. Najasyi itu gelar. Seperti gubernur, wali kota, presiden, kanselir, sultan, khalifah, itu gelar-gelaran. Tapi namanya ya bukan gubernur. Kita bilang, sana pergi ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, Pak Gubernur, Pak Gubernur. Tapi namanya gubernur bukan? Bukan, itu gelar aja. Namanya misalnya Pak Ridwan Kamil. Pak Wali Kota, Pak Wali Kota. Tapi sebenarnya nama beliau Wali Kota. Pak Kiai Haji Dr. Idris. Muhammad Idris Abdul Somad. Begitu. Sama Fir'aun, itu juga bukan nama, itu gelar. Juga Najasyi itu gelar. Nama beliau siapa? Ashamah. Asham. Nah, ini orang yang baik, Nasrani yang baik, bahkan Nasrani yang masih relatif murni tauhidnya. Dan memang begitu, Kristen di Habasyah agak ada sekte yang berbeda dia. Oke. Hijrah lah, coba digeser slide. 4 perempuan, 12 laki-laki. Rombongan yang pertama ini dipimpin, coba teks. Ya, dipimpin oleh Utsman, rombongan yang pertama ini. Dan Utsman itu bukan orang yang lemah sebetulnya. Dia kuat secara ekonomi dan juga secara pengaruh. Utsman bin Affan. Ini pengusaha muda yang terkenal, Utsman. Duitnya banyak. Masa beliau dizolimi, masa beliau butuh untuk hijrah? Jawabannya karena hijrah nih misinya nggak cuma menyelamatkan diri, tapi juga menyiapkan tempat baru bagi orang-orang Islam. Jadi Nabi menyasar juga, nanti kalau memang ini cocok nih tempat hijrah, kita bakal hijrah juga ke situ semuanya. Begitu rencananya awalnya. Jadi yang hijrah ini bukan karena, wah kalian dipukulin, ya udah kalian pergi sana nyelamatin diri. Terus kalau nggak dipukulin nggak usah. Nggak begitu. Ini sebagian yang disiksa hijrah, sebagian yang nggak disiksa hijrah juga. Dan sebagian yang disiksa nggak hijrah. Jadi ada, kita bisa bilang ada 4 kategori waktu itu. Ada yang disiksa dan hijrah. Ada yang disiksa tapi nggak hijrah. Contohnya siapa? Bilal disiksa tapi nggak hijrah. Kita bisa bayangin sih kalau Bilal pulang ntar dijahatin sama orang Habasyah karena dianggap satu kampung kan. Wah ini dia nih, dasar pindah nggak beragama Nasrani malah beragama Islam. Tapi kalau yang datang orang Arab kan, notabene waktu itu orang Habasyah menganggap orang Arab tuh di atas mereka. Kayak kita hari ini menganggap orang Korea Selatan kalau datang di atas kita apa di bawah kita? Nganggap Korea Selatan kayak di atas kita. Kita nganggap orang Korea Selatan kayak di atas kita. Orang Australia datang, kita anggap dia lebih rendah apa lebih tinggi dari kita? Relatif kebanyakan kita menganggap orang Australia lebih tinggi. Tapi kalau yang datang orang Rohingya, mungkin kita akan menganggap di bawah. Misal contoh kayak perilaku banyak orang yang sangat kita sesalkan perilakunya. Misal yang datang orang Timor Leste misalnya. Mohon maaf ya, tapi mereka Allah akan muliakan kalau bertakwa. Tapi begitulah manusia akan punya pandangan tertentu terhadap suku-suku tertentu, ya nggak? Kalau yang datang orang Afrika ke sini, kita nganggapnya apa orang Afrika? Sama atau lebih rendah, betul ya? Nah, bagi orang Habasyah, orang Arab tuh lebih tinggi. Kalau yang datang Bilal, ya nggak bernilai buat mereka. Kawan kita pulang kampung.
Udah gagal ya, merantau gagal ya. Maka Bilal malah nggak pulang, malah nggak hijrah dia. Disiksa tapi nggak hijrah. Ada lagi yang nggak disiksa tapi hijrah. Misalnya Utsman, nggak disiksa, hijrah tuh. Pertimbangannya apa? Ya kan tadi, jangan sampai yang pergi semua adalah orang-orang lemah. Mesti ada perwakilan orang yang berduit, mesti ada perwakilan orang yang hafal Quran banyak, supaya nanti di tempat baru daya tawarnya kuat. Jadi ketika orang ngadep sama pejabat-pejabat Habasyah, yang ngadepin Utsman yang udah biasa ngadepin pedagang-pedagang dari internasional, ya nggak? Utsman kan pedagang besar, ikut dalam ekspedisi Rilata Syita'i Wasoif. Berarti biasa ketemu orang Romawi, ketemu orang non Arab, biasa. Punya terkenal apa gue nih Utsman ini dia nih yang banyak merek apa dagangnya nih. Ini terkenal Utsman nih, barang dari dia nih. Dihormatin. Ngerti nggak? Gitu. Termasuk Utsman waktu itu pergi hijrah bawa anaknya Nabi siapa? Siapa anak Nabi nikah sama Utsman? Enggak, saat itu. Ruqayyah ikut hijrah. Loh, anak Nabi emang disiksa? Oh enggak lah, anak Nabi nggak disiksa. Nabi bagaimanapun waktu itu di backing sama siapa? Abu Thalib. Apalagi Nabi sendiri mulia secara nasab. Dijagain Abu Thalib. Anak Nabi juga dijagain. Buat apa hijrah? Supaya orang-orang Habasyah ngelihat, oh ini anaknya si Nabi ikut sini. Jadi bukan Nabi ini Nabi yang egois. Terus kaum yang tertindas suruh pergi sana. Menyeberangi laut. Kan nyeberang laut tuh. Enggak, tapi anaknya sendiri pun ditaruh beresiko pergi ke Habasyah. Padahal resiko besar. Bisa aja nyampe Habasyah dibantai. Bisa nggak? Bisa banget, cuma 16 orang. Bisa apa 16 orang? Bisa aja. Atau sebelum nyampe Habasyah di tengah Laut Merah, di Samudra Hindia, ditangkap perompak. Bisa aja kan? Sampai sekarang itu daerah banyak perompak tuh. Daerah Samudra Hindia dengan Laut Merah sekitar situ tuh banyak perompak sampai sekarang. Tapi Nabi naruh anak beliau, sana hijrah. Ruqayyah. Berarti kan ini misi penting ini. Misi selain misi hijrah penyelamatan, tapi juga misi diplomasi. Ada nuansa di situ diplomasi. Ingin menjalin hubungan internasional dengan Habasyah. Menyiapkan Habasyah jadi tempat hijrah. Oke. Thalathatun hum wa thamanuna rajul wa ma'ahum jama'atun hatta kamun. Kemudian wa fihi adu belum. Wa fihi adu di tahun itu juga. Jadi hijrah ke Habasyah itu bulan Rajab, tahun 8 sebelum hijrah, alias tahun kelima Nabi berdakwah. Kemudian next, di bulan Syawal, sebagian muhajirin tuh pulang dari Habasyah ke Mekah. Kenapa? Karena dia dengar orang-orang Mekah ini yang musyrik pada bersujud. Emang benar ada ceritanya bersujud, yaitu ketika Nabi bacakan surat An-Najm. Kan An-Najm terakhirnya apa? Fa'budu lillahi fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kalian. Kan di situ disebutnya. Ya. Tentang berhala-berhala disebutin di surah An-Najm. Nabi-nabi disebutin An-Najm. Nah, panjang tuh dari awal An-Najm sampai terakhir sujud. Disangkanya oleh orang-orang muhajirin Habasyah, mereka sujud gara-gara beriman. Enggak, padahal sujud gara-gara setan itu berteriak di tengah Nabi baca surat. Gimana teriaknya? Itu ketika baca ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manatat tsalitsatal ukhra. Setan teriak habis itu. Tilkal ghoraniqul ula wa inna syafa'atahum laturtaja. Itulah mereka Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang tinggi, dewa-dewa mulia, dan sungguh syafaat mereka sangatlah diharapkan. Ya, orang musyrik ketika mendengar itu dikiranya itu suara Nabi, padahal suara siapa? Setan. Akhirnya ikut bersujud. Ini bagi yang mensahihkan riwayat ini, dan itu nampaknya pendapat mayoritas. Ada lagi yang enggak ada cerita goronik, enggak benar. Ya, makanya ramai waktu tahun
80-an tuh ada bukunya Salman Rushdie judulnya Satanic Verse, ayat-ayat setan. Kalau buku itu memang isinya tendensius terhadap Islam, nggak benar ya. Cuma dia ngambil simpulan dari situ, oh itu aja bisa disisipin setan, ayat lain bisa dong. Kita bilang enggak lah, cuma itu aja. Itu pun Allah sudah singgung di surat Al-Hajj. Tapi kalau yang ulama lain bilang enggak, mereka enggak dengar omongan setan, tapi mereka takjub saja sama keindahan kata-kata Al-Quran di surah An-Najm. Memang surah An-Najm dahsyat sih. Najat. Ya. Apalagi dia sangat kuat dan bagian-bagian akhirnya menyentuh. Ya. Oke. Akhirnya mereka sebagian orang muhajirin di Habasyah pulang ke Mekah. Kemudian ternyata oh enggak, masih juga musyrik, mereka banyak musyrik, masih juga ada yang disiksa. Akhirnya Nabi suruh sebagian mereka untuk balik lagi, termasuk rombongan baru lebih gede, lebih banyak, yaitu berapa? 83 pria dan 18 wanita. Total berarti berapa? Berapa total? 101. Nah, mantap ya angkanya, beringat. 83 pria dan 18 wanita. Hijrah kedua. Dipimpin oleh Ja'far. Nah ini rombongan kedua dipimpin oleh Ja'far. Ini bulan Syawal, jadi selisihnya cuma beberapa bulan saja dari bulan Rajab. Itu di tahun kelima jadi nabi atau 8 sebelum hijrah. Tahun 7 sebelum hijrah alias tahun 6 Nabi jadi nabi. Masuk Islamlah Hamzah. Itulah kata penulis. Wa huna asyrun wa thamanin thumma qad aslama fi sadisi Hamzatul Asad. Telah masuk Islam fi sadis di tahun ke-6 jadi nabi. Nabi jadi nabi tahun 50 tahun berapa? Sebelumnya 13 sebelum hijrah, ya kan? Berarti di sini tahun ke-6, berarti 13 kurang 6 7. 7 sebelum hijrah. Masuk Islam. Hamzah masuk Islam awalnya gara-gara sensi aja, kesel gara-gara ada Abu Jahal menghina keponakannya Hamzah. Nabi kan keponakannya Hamzah. Hamzah kesel, kamu menghina keponakan saya. Saya muslim juga. Padahal sebenarnya bukan karena percaya Islam. Awalnya gara-gara apa? Gara-gara kesel aja gitu, kesel. Fanatik kesukuan. Tapi ya terus akhirnya Islam Allah masukkan ke dalam hati Hamzah. Dan sejak saat itu makin kuat Islam. Apalagi nggak lama Umar pun apa? Masuk Islam. Makin. Hamzah Umar masuk Islam tuh. Bayangin aja Lee Min Ho masuk Islam. Ya kayak apa coba? Messi Ronaldo masuk Islam. Coba gimana dunia tuh? Bayangin deh. Messi Ronaldo masuk Islam. Bayangin apa jadinya dunia. Coba yang di zoom. Kira-kira dunia kayak apa tuh? Kalau Messi Ronaldo masuk Islam Ramadan kali ini. Amin. Kayak apa coba kira-kira dunia tuh? Apa sih selain Lee Min Ho artis Korea? Saya cuma tahu Lee Min Ho itu juga. Saya sengaja nyari supaya saya ada bahan nyebut gitu di depan jamaah. Cuma itu aja. Saya nggak tahu Lee Min Ho yang mana juga nggak tahu sih. Orang yang mana? Apa selain Lee Min Ho yang terkenal? Apa? Kalian nggak tahu? Alhamdulillah kalau nggak tahu. Ya intinya hebohlah dunia kalau Ronaldo masuk Islam dan Messi apa? Masuk Islam, heboh dunia. Waktu Hamzah dan Umar, dua orang populer sekali di Mekah, kuat, ya punya kekuatan politik dan kekuatan militer yang luar biasa, terkenal, terpandang, jago berantem, jago perang. Itulah makin kuat kawan Nabi di tahun ke-6. Tapi di tahun ke-6 itu akhirnya orang musyrikin bikin strategi baru, yaitu Nabi diboikot. Tepatnya Bani Hashim diboikot. Sekeluarga Nabi. Bani Muthalib ikut-ikutan diboikot juga. Mereka ikut masuk Bani Hashim biar ikutan diboikot. Ini solider sama saudara. Adapun yang lain maka nggak ikutan diboikot, termasuk kaum muslimin yang bukan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Apa isi boikotnya? Isi boikotnya adalah orang-orang Bani Hashim dan Bani Muthalib nggak boleh dinikahin, nggak boleh jual beli dengan mereka. Akhirnya sahabat-sahabat yang di luar Bani Hashim dan Bani Muthalib menyelundupin apaan? Bantuan, selundupin bantuan. Itu berlangsung selama 3 tahun, dari tahun 7 Nabi jadi Nabi sampai tahun 10.
Nah, di akhir masa boikot ada kejadian pilu tahun di bait 31. Wa ba'da tis'in min sini risalati, dan setelah 9 tahun berlalu, berarti tahun 10 dari masa kerasulan Nabi, mata Abu Talib itu kafalati, meninggal Abu Talib yang selama ini mengasuh beliau. Jadi Nabi sedihnya bertumpuk-tumpuk. Ini sebentar ada pertanyaan dari Ustazah Niswa. Pilihan hijrah ke Habasyah apa hanya karena Raja Habasyah tidak zalim? Lalu setelah hijrah apa mereka baik-baik saja di Habasyah? Betul sekali. Itu alasan yang Nabi sebutkan secara eksplisit, kata Nabi. Fihi malikun la yudlamu indahu ahad. Sana ada raja adil yang tidak dizolimi orang yang bersama, yang di bawah kekuasaan. Itu satu. Jadi selain karena faktor keadilan, dia kuat tidak membiarkan rakyatnya dizolimi meskipun pengungsi, juga karena agama Nasrani. Nasrani kan paling, dari semua agama non-Islam, paling dekat ke Islam itu siapa? Nasrani. Berdasarkan Allah omong juga sendiri. Allah sendiri yang bilang di Quran, di surat Al-Maidah, di awal juz yang ke-7. La tajidanna syaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Yang paling keras permusuhannya adalah Yahudi dan musyrikin. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Yang paling dekat adalah orang Nasrani. Itu ya. Juga di sini ada yang Ustazah nambahin nih. Nabi tidak hanya menyuruh orang lain untuk hijrah, namun juga darah daging sendiri, Ruqayyah, Utsman. Yang mungkin saja Habasyah jauh dari kesuburan dan kemakmuran. Apa kondisi kemiskinan dahulu sama seperti kondisi Ethiopia sekarang? Memang kalau urusan negara kaya, dari dulu Habasyah nggak negara kaya juga sih. Dari dulu negara biasa aja. Tapi tadi keadilannya dan juga apa? Agama, faktor agama. Oke. Meninggal Abu Talib. Abu Talib meninggal, sementara Abu Talib adalah backingan dakwah Nabi dalam bidang politik. Dan Abu Talib sedihnya meninggal dalam kondisi belum masuk Islam. Itu yang paling sedih. Nabi sedih sekali. Nabi mungkin agak biasa kalau meninggalnya masuk Islam. Ini meninggal sedih. Tapi ada hikmahnya. Tidak masuk Islamnya Abu Talib. Wallahu a'lam adalah. Karena kalau Abu Talib masuk Islam, berarti dicurigai selama ini pembelaannya adalah pembelaan yang tidak objektif. Berarti nggak objektif selama ini. Karena diem-diem apa? Ternyata Muslim. Sementara kalau Abu Talib membela, sementara Abu Talib bukan Islam, punya kekuatan lebih dibandingkan Abu Talib membela dalam kondisi Abu Talib Islam. Sekarang saya tanya, mana yang lebih kuat pengaruhnya? Raja Arab Saudi bela Palestina, apa Perdana Menteri Inggris bela Palestina? Mana yang lebih kuat pengaruhnya? Perdana Menteri Inggris, lihat bukan Muslim aja bela Palestina. Nah, kan gitu. Sama, Abu Talib bela Nabi, itu pengaruhnya nggak main-main buat musyrikin Quraisy yang lain. Abu Talib aja bela Nabi, padahal dia bukan seagama. Kita, kan jadi ada alasan kemanusiaan di situ. Ngerti nggak? Sampai-sampai kan kita hari ini bisa bilang, tidak harus jadi Muslim untuk peduli Palestina. Kita bisa bangga, ada demo besar-besaran di London, di New York, kan gitu ya, di Paris. Kita bangga. Kenapa kita bangga? Padahal demo yang lebih gede ada di Jakarta. Demo lebih gede ada mungkin di Kairo, mungkin di Casablanca, di Rabat, di Ankara atau di Istanbul mungkin, atau di KL, Kuala Lumpur. Kenapa kita bangga sama demo di London, di Paris, di New York? Kenapa? Karena yang demo bukan orang Islam, ya nggak? Gitu. Jadi itu hikmahnya. Abu Talib nggak masuk Islam juga sampai akhir, agar nggak ada tudingan selama ini ngebela, ternyata berarti apa? Agama. Enggak. Memang yang nggak beragama Islam aja membela Islam. Dan memang saya katakan demikian. Orang yang nggak Muslim aja, dia kalau tahu keindahan Islam, dia akan bela Islam. Dia akan biarkan Islam, kalaupun dia nggak memeluk Islam. Dan dia akan cinta dan simpati sama Islam. Wa ba'dahu Khadijah tuwfiyat, tapi habis itu meninggal Khadijah. Mimba di ayamin salah 3 hari setelahnya. Berarti udah hilang backingan politik, hilang juga Nabi SAW punya tempat Nabi mengeluhkan
sedih-sedihnya. Nabi kira-kira sebagai suami perlu tempat curhat nggak? Perlu. Tempat terbaik curhat siapa? Istri Khadijah. Ya, Nabi pulang dari Gua Hiro aja, Nabi gemeteran, Khadijah yang nyelimutin. Cek, mungkin bahasa kita kayak suami pulang kerja, pulang-pulang istrinya langsung apa? Ngasih teh manis dingin gitu ya, teh manis dingin. Wah. Jadi capek di kantor, macet di jalanan, hilang tuh. Sama Nabi begitu. Khadijah tuh mengayomi Nabi, menghibur Nabi. Dan juga Khadijah donatur terbesar Nabi Muhammad SAW. Khadijah yang cintanya Nabi. Selama berapa lama nih? Ini tahun 10 Hijriah. Alias, coba next slide. Tahun 10 Hijriah berarti 3 sebelum Hijrah. Berarti udah berapa tahun nikah dengan Khadijah tuh? Hah? Nabi nikah dengan Khadijah umur 25. Sekarang nih tahun 10 kenabian. Berarti usia Nabi 50. Nabi 25 nikah, Khadijah meninggal, umur Nabi 50. Berarti berapa tahun nikah? 25 tahun nikah, ya Allah. Seperempat abad aku menua bersamamu. Meninggal sekarang, sedihlah Nabi. Maka Nabi makin sedih. Nabi kemudian pergi ke Taif, mau berdakwah, cari tempat dakwah baru karena Mekah ini udah nggak aman. Udah nggak ada lagi yang bela Nabi. Abu Thalib udah nggak. Setelah Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal tuh Nabi benar-benar disiksa bukan main, dipermalukan bukan main oleh orang Quraisy. Nabi pergi ke Taif. Nabi di Taif ditimbukin juga, dipermalukan oleh anak-anak kecil di sana juga, ditimbukin batu sampai berdarah di beliau. Akhirnya Nabi SAW ketika ditanya sama Aisyah, apa momen paling sedih dalam hidupmu wahai Nabi? Selama dakwah, kata Nabi, dakwah di Taif. Karena itu hari Nabi cari solusi malah dapatnya penghinaan lebih parah. Dan sebelumnya udah sedih, jadi sedih tumpuk sedih. Sedih, bertumpuk kesedihan, tumpuk kesedihan, puncak di Taif. Sedih. Maka tahun tersebut, tahun 10 kenabian disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Wa ba'da khamsina wa rub'in aslama jinnun nasibina wa adu fa'lama. Nah, umur Nabi 50 tahun, seperempat tahun, berarti 50 tahun 3 bulan. Masuk Islam lah sekelompok jin dari Nasibin. Nasibin nama daerah di Jazirah Arab. Masuk Islam mereka. Petanya ada di slide ya. Jadi saya nih yang Zoom perlu tahu juga. Memang saya cuma bahas awal slide aja karena itu uraian ringkasnya di situ. Kronologinya. Adapun penjelasannya silakan dibaca di bawah. Ya, saya nggak jelaskan di pertemuan ini kecuali dengan apa yang saya ringkas tadi. Jin Nasibin ini masuk Islam, Nabi jadi terhibur. Nah, meskipun manusia banyak yang tidak beriman sama aku, ternyata jin apa? Beriman, lebih terhibur, sedikit terhibur. Summa ala saudata amdo aqdauna Nabi di bulan Ramadan meninggal Khadijah, berarti kan jarak Khadijah meninggal dengan Nabi nikah itu 1 bulan. Berarti kira-kira Khadijah meninggal bulan Rajab. Bulan Ramadan Nabi nikah dengan siapa? Saudah. Dengan Saudah. Saudah saat dinikahi Nabi umurnya 66 tahun. Umur Saudah berapa? 66 tahun. Umur Nabi berapa waktu itu? 50 tahun. Bulan Ramadan. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Summa kana ba'dahu aqdum nati siddiqi fi syawali. Bulan Syawalnya. Ini kita izin lewat waktu ya. Bang mau lift boleh duluan. Karena tadi saya ke belakang mungkin jadi perlu ada kompensasi. Kayak ini aja, injury time. Injury time kan gara-gara ada cedera gitu ya. Ya kan, gara-gara ada bola out, pergantian pemain, atau berantem sama wasit gitu kan. Ya kalau mau ngurus dulu, buka puasa boleh. Maaf ya, mudah-mudahan besok nggak kayak gini lagi. Di bulan Syawal nikah sama siapa? Aisyah. Dan Aisyah pendapat yang insya Allah benar dan itu dinukil ijma bahkan oleh Katsir dan lain-lain, usianya 6 tahun. Usia Aisyah 6 tahun. Jadi Nabi di tahun itu bulan Ramadan nikah dengan Saudah yang usia 66 tahun, bulan Syawal nikah dengan Aisyah yang usianya 6 tahun. Tapi akad saja, hanya akad. Ini juga untuk menunjukkan kebolehan nikah hanya dengan akad. Akad saja, nggak ada
sekamar, nggak ada. Hanya akad. Nggak apa-apa, boleh. Untuk menunjukkan kebolehan. Dan Aisyah senang, nggak nyesal. Bahkan kalau Aisyah nggak setuju, boleh juga Aisyah minta cerai, nggak masalah. Jadi anak siapapun yang dinikahkan oleh bapaknya belum balik, udah balik, dia punya hak untuk minta cerai atau lanjut. Dia punya bebas milih. Jadi jangan dianggap, wah Islam kok nggak bolehin apa nikah masih kecil semua akad ya. Ntar anaknya kalau nggak senang gimana? Ya kalau nggak senang, boleh milih untuk cerai, nggak masalah. Boleh kayak gitu. Jadi Islam nggak sejahat yang dipotret. Emang nggak jahat juga. Yang nggak jahat seperti yang dipotret. Gitu. Oke. Lanjut. Akdum nanti sudah ya. Wabah ada khamsina wa amin tali, dan setelah sudah umur Nabi 51 tahun, usri bihi, Nabi diisrokan, Isra Miraj. Wassalawatu furidot, saat Isra Miraj itu diwajibkan sholat 5 waktu. Khamsan bi khamsina kama qad hufidhat. 5 sholat tapi pahalanya 10 kali, berarti 50 kali sholat. Wal bai'atul ula ma'athnai asyara, bait 37. Kemudian Nabi ada baiat Aqobah di bulan Zulhijjah tahun 2 sebelum hijrah. Bulan Zulhijjah tahun 2 sebelum hijrah. Itu baiat Aqobah pertama. Di mana ada 12 orang Ansor, orang-orang Madinah dari Thaibah. Thaibah itu nama lainnya Madinah. Membaiat Nabi, baiat Aqobah. Baiat Aqobah Allah sebutkan klausul baiatnya di surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yusyrikna billahi syai'a, dan seterusnya. Itu isi baiat Aqobah pertama. Wa ba'da sintainu khamsina ata, setelah usia Nabi 52 tahun. Berarti sekarang sudah next slide. Zulhijjah tahun 1 sebelum hijrah. Jadi nggak ada tahun 0 hijriah, nggak ada. Ini juga penting buat pengetahuan dunia kalender. Jadi nggak ada tahun 0. Bahkan tahun Masehi juga nggak ada tahun 0. Adanya tahun 1 sebelum Masehi, itu langsung tahun 1 Masehi. Nggak ada tahun 0. 0 itu ya proses pergantiannya aja tuh. Mungkin 1 detik yang sangat tipis gitu ya. Mungkin 0 tuh bisa dibilang. Dianggap nggak ada. Jadi nggak ada tahun 0 hijrah. Ada tahun 1 sebelum hijrah dan tahun 1 hijrah. Ya. Bulan Zulhijjah tahun 1 sebelum hijrah, artinya sekitar 3 bulan sebelum hijrah, baiat Aqobah yang kedua. Lebih banyak lagi, 70. Nah, antara baiat Aqobah pertama dengan baiat Aqobah kedua, Nabi kirim ustadz ke Madinah. Nama ustadznya siapa? Nama dai-nya siapa? Coba yang di Zoom. Ya, silakan. Siapa nama ustadz yang Nabi kirim? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dikirim ustadz. Ya. Makanya bisa mengislamkan banyak orang di Madinah, ngajarin Quran buat mereka. Nah, baiat Aqobah kedua, Mus'ab balik. Jadi, baiat Aqobah pertama, orang-orang Madinah tuh 12 tadi pulang bawa siapa? Bawa Mus'ab. Baiat Aqobah kedua, sekalian haji, 70 orang Ansor datang bawa lagi siapa? Mus'ab. Berarti Mus'ab ditugaskan pengabdian di Madinah berapa lama? Setahun. Barulah kemudian Nabi SAW summa hajar, Nabi hijrah meninggalkan Mekah yaumasna, ini di hari Senin min syahri Safar, tepatnya tanggal 27 kira-kira. Nabi pergi hari Senin 27 Safar. Tahun berapa? 1 Hijriah. Udah tahun 1. Bulan Safar. Faja'a Thaibatar ridho yaqina id kamalat thalatha wal khamsina. Maka Nabi tibalah Madinah. Ya, Ja'a Thaibata, datang ke Thaibah, ke Madinah. Ar-ridho, Nabi yang diridhoi datang ke Madinah. Id kamalat, tatkala persis Nabi sempurna umur beliau, as-thalatha wal khamsina, 53 tahun. Karena Nabi lahir tahun berapa? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun 53 sebelum hijrah.
Sekarang tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun 1 Hijrah. Pas. Sempurna. Wallahu a'lam. Inilah bait ke-40. 41-nya fi yaumil itsnaini di hari Senin. Wadama fiha, dan terus di Madinah. Asyra sinina kummalan nahfiha. Genap 10 tahun juga. Jadi Nabi di Madinah tuh genap juga 10 tahun. Karena nanti Nabi wafat tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Jadi pas 12 Rabiul Awal lahir, 12 Rabiul Awal hijrah nyampe Madinah. Ini nyampenya ya, kalau berangkatnya 27 Safar. Kemudian wafat juga 12 Rabiul Awal. Maka pas Nabi 10 tahun sempurna di kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan sebenarnya, cuma pertanyaannya gimana nih jawabnya. Dahulu sahabat mudah banget mau nikah. Kenapa sekarang susah? Apalagi mau kedua. Gejala apa ya Ustadz? Nih, kalau yang mau kedua saya skip ya, yang nanya Ustadz lain ya. Tapi kalau kenapa nikah sulit? Ya, orang tuanya pada mempersulit tuh satu. Kalau ada laki-laki datang ke rumahnya jemput naik motor malam minggu, nggak ditanya macam-macam. Asal datang bawa motor Honda CBR gitu ya, Honda yang atau NMAX gitu ya kali ya. Atau datang apalagi bawa mobil, bapaknya biasa aja. Silakan, padahal tuh mau dimaksiatin anaknya tuh, mau diapa-apain gitu, mungkin diajak ke hotel, naudzubillah. Nggak ditanya bapak. Kalau yang datang mau nikah, kamu udah kerja apa? Kamu dulu kuliah lulusan mana? Ribet, maharnya siap berapa? Jadi anak yang mau dizinain gratis. Anak mau dinikahin dipersulit. Salah bapak sendiri, salah ibu sendiri. Mama juga sama. Kalau anaknya nggak punya pacar, bingung mamanya. Anak dilamar, mamanya bingung pengen nolak. Karena nih belum sesuai kriteria, belum apa. Salah mama, salah bapak sendiri. Kalau Aisyah bapaknya Abu Bakar. Ya. Juga faktor lain, faktor mudahnya zina juga itu faktor lain ya. Ini orang ya ngapain harus capek-capek tanggung jawab menikah? Gampang mau ngapa-ngapain perempuan, tinggal chat, rayu, ajak jalan-jalan ke danau depan, beliin es krim, udah deh. Ntar habis itu tinggal pilih hotel di Jalan Margonda. Gampang. Habis itu putusin, blokir WhatsApp-nya, tinggal nangis-nangis. Udah amat. Kelakuan fuckboy kan gitu. Udah perempuan nangis ya gimana dia? Ya udah, akhirnya ya kesian. Tapi kalau Islam gimana? Kalau mau ngapa-ngapain mesti ngapain dulu? Nggak ada bapak, nggak bisa japri, nggak bisa. Nggak bisa dirayain dengan japri. Harus datengin bapak saya. Nikah. Baru saya boleh diapa-apain. Wah, jadi terhormat. Institusi pernikahan terhormat. Sehingga orang akhirnya karena terdorong-dorongan ya masa muda misalnya, tapi pengen harus nikah, ya nikah. Kalau sekarang pengen nggak harus nikah, ngapain nikah? Ini gampang, ngapain nikah? Makanya kenapa zina hukumannya dahsyat, meskipun suka sama suka, karena dia merusak satu institusi besar, namanya institusi pernikahan. Jadi itu kenapa hukumannya berat, karena dia menghancurkan pernikahan. Ini pernikahan besar ini, sebuah institusi besar namanya pernikahan, dihancurkan dengan zina. Sekilas dia suka sama suka, nggak ngaruh buat orang, enak aja, ngaruh buat pernikahan. Dan ngaruh buat masa depan satu bangsa, bisa-bisa nggak ada lagi keturunan yang melanjutkan kalau semuanya nggak mau nikah. Bisa punah, kayak di Jepang banyak sekolah-sekolah tutup, nggak ada lagi anak yang masuk sekolah. Punah generasi. Di Amerika, orang-orang kulit putih beberapa tahun lagi akan jadi minoritas. Karena yang nikah di sana orang-orang pendatang, orang kulit putihnya malas nikah. Di Eropa hari ini kalau nggak ada imigran, kolaps Eropa. Imigran pulang, kolaps Eropa. Jerman tuh kalau nggak ada imigran, Australia nggak ada imigran, maka nyari imigran mereka. Mereka nyari imigran, butuh imigran. Kenapa? Ya kalau nggak ada imigran, nggak ada yang menggerakkan roda ekonomi. Gitu ya. Allahumma sholli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.